bi muslimin mukallafin. Wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini puasa. Jadi yang dikatakan hukum wajib dalam berpuasa cuma satu, yaitu ketika kita puasa di bulan suci Ramadan. Adapun yang lainnya bisa dihukumkan wajib karena ada sebab. Karena perintah hakim ketika mengerjakan sholat istisqa. Sunnah, wajib. Kalau hakim, pemerintah yang menyampaikan jadi wajib. Tapi wajibnya arid, datang. Atau ketika nazar, kalau motor aku laku, besok aku akan puasa. Laku hari ini. Besoknya puasa. Itu jadi hukumnya wajib. Itu. Tapi wajib betul-betul ketika masuk di bulan suci Ramadan. Atas siapa? Ala kulli muslim. Setiap orang muslim. Makanya mereka yang tidak berpuasa tanpa adanya udzur, maka disebut man aftara sauman fi syahr Ramadan min ghairi udzrin lam yaqdihi siyamud dahri au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tidak berpuasa ya di bulan suci Ramadan, man aftara fi syahr Ramadan bi ghairi udzrin. Man aftara yawman fi syahr Ramadan bi ghairi udzrin. Man aftara yawman, siapa orang yang tidak puasa sehari saja di bulan suci Ramadan tanpa adanya udzur. Ada sebab dia buka, dia makan. Lam yaqdihi siyamud dahr. Niscaya tidak akan menyamainya puasa selama setahun. Jadi satu hari yang dia batalkan, yang dia tidak berpuasa Ramadan dengan tanpa udzur, mau dia ganti setahun pun tidak menyamai. Tuh. Ya. Masuk dari kalimat muslim murtad. Orang yang murtad wajib untuk puasa Ramadan, tapi nanti digodok setelah dia balik lagi ke Islam. Misalnya 2 tahun yang lalu dia murtad, ya kan? Di bulan Rajab dia masuk Islam. Awal Rajab dia masuk Islam, ya sudah, wajib qadha. Wajib qadha selama 2 tahun. Berarti 30 kali 2. Berapa? 60 hari. Udah. Rajab dia qadha Ramadan tahun pertama. Sya'ban dia qadha Ramadan tahun ke-2. Ramadan depan mata, langsung puasa lagi. Ayo. Adzan awalan. Kallafin, arti mukallaf akil balik. Jadi selama apapun ibadah yang dilakukan oleh si anak itu nanti pahalanya ngalir kepada orang tua. Ya. Selama dia belum balik. Sebelum buluknya dia. Tapi kalau sudah dia balik, udah terputus apapun perbuatan, maka si anak sendiri yang menanggung. Makanya hukum akikoh, hukumnya apa? Sunnah. Buat siapa? Buat orang tua dan buat si anak. Buat si orang tua ketika dia belum balik, hukumnya Tapi setelah si anak sudah balik, tetap sunnah. Tapi buat anak itu sendiri. Buat si anak itu sendiri. Untuk mengakikohkan dia buat dirinya sendiri. Tuh. Jadi mukallaf di sini akil balik. Itu dia, alhamdulillah. Ini kalian yang nyantri di sini belum balik. Nanti Ramadan puasa tuh. Dengan amal ibadah yang bisa didatangkan, bisa mengkhatamkan Quran setiap hari. Itu semua amalnya buat siapa? Orang tua. Syukur kita punya anak yang bisa dipondokin dan bisa dididik.
nanti semua kebaikan lari investnya nanti ya langsung berpindah ke rekening orang tuanya. Cukup. Wala yasihu min haidin, dan tidak sah puasa buat wanita yang haid. Nah, apalagi kalau datangnya awal subuh masih enak dia. Tapi kalau turuk mani datangnya itu penghalang 10 detik sebelum maghrib. Sebelum maghrib 10 detik, ya udah. Maka apa? Wajib batal dan wajib menggodok nanti selain di bulan Ramadan. Dia udah fajar, di puasa, duha, siang, duhur, asar. 10 detik sebelum maghrib keluar darah. Wajib dia batalkan dan nggak sah puasanya, dan nanti setelah bulan suci Ramadan dia wajib wanufasa, dan wanita juga nifas sama, tidak diwajibkan untuk dan tidak sah untuk mereka berpuasa. Makanya bagi wanita, diperhatikan, bagi wanita yang memiliki godok Ramadan tahun lalu, ini waktu sudah sempit. Waktu sekarang sudah tanggal 10 Rejab. Berarti kurang lebih 11 ya. Berarti kurang lebih tinggal nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan. Berarti semakin sempit waktu. Kalau dia punya godoknya 10 hari, ya masihlah luas. Tapi godoknya 20 hari, ya kan? Kan sudah mulai sempit. Maka diperhatikan untuk menggodok puasanya. Kenapa? Kalau nanti misalnya tanggal 20 Sya'ban, tinggal berapa hari lagi? Sedangkan dia masih godok 20. Berarti mau nggak mau 10 hari nggak mungkin dibayar pada tahun ini. Pasti setelah Syawal. Nah, maka setelah Syawal dia menggodok, wajib di samping dia puasa Ramadan, wajib pula untuk membayar 1 mud. Kena fidyah, denda. Kenapa? Karena dia sudah lewatin setahun itu tanpa dibayar. Seharusnya dibayar dong. Waktunya luas kan, setelah Ramadan, Syawal, panjang masih 11 bulan. Karena apa? Karena keteledoran atau memang nggak tahu agama, maka dia nggak bayar itu. Maka tahun berikutnya masuk bulan Syawal yang harus dia godok seharusnya Ramadan tahun ini, dia godok tahun lalu. Maka wajib dia di samping puasa dan dia kena denda 1 mud sehari. Berarti 10 hari, 10 godok Ramadan dengan 10. Wa yajibu alaihimal godok. Nah, itu dia bagi wanita yang haid dan nifas, wajib untuk mereka bergodok. Wa yajuzul fitru, dan boleh berbuka. Li musafirin, boleh. Tidak wajib. Makanya disebut laisal birri, laisa minal birri asyam fis safar. Laisa, dalam suatu hadis, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak dikatakan kebaikan berpuasa di dalam bepergian. Nah, ini bagi mereka yang merasa masyaqqah, sulit. Kalau mereka puasa, mereka bakal sakit. Mereka bakal sulitan. Maka apa? Maka afdolnya untuk batalin. Afdol untuk mereka berbuka. Wa yajuzul fitru li musafirin, tapi syarat yang pertama safar qasrin. Safarnya safar panjang.
lebih dari 3 marhalah. Ya, yang kurang lebih di situ lebih dari 2 marhalah safar qasar, yang kurang lebih 83 kilo atau 85 kilo. Nah, itu sudah lebih dari itu, boleh untuk dia berbuka. Tapi kalau safarnya pendek, nggak boleh. Bepergian dia sekalipun dengan kesulitan. Ya, sekalipun dari sini jalan kaki ke Jakarta. Ya, sulitan misalnya Jakarta, jalan kaki kan lumayan tuh. Sekalipun. Nggak boleh untuk buka puasa. Terus yang kedua, bepergiannya harus keluar imron, artinya batasan wilayahnya. Batasan wilayahnya harus keluar dari situ sebelum fajar. Jadi ketika sahur jam 3, dia udah keluar tuh dari batasan wilayah. Paham? Jadi 2 itu. Misalnya jalannya dari Bogor ke Kerawang, lumayan jauh. Ya. Atau ke Bandung. Itu udah lebih masafatul qasar itu. Lebih. Tapi kalau ke puncak, ya walau setengah jam sampai. Nggak urusan macet nggak macet, penting tujuannya kalau ditarik garis itu nggak sampai itu tadi masafatul qasar. Ya. Dari sini ke Jawa, Kalimantan, mana aja. Berarti sudah melebihi masafatul qasar. Kalau sudah begitu, itu masuk syarat, boleh untuk dia berbuka, boleh untuk dia nggak berpuasa. Yang kedua, harus keluar dari batasan wilayahnya itu sebelum fajar. Sebelum fajar. Ya justu. Wa in lam yashqa alaihi shum. Wa in lam yashqa, sekalipun tidak menyulitkan atasnya berpuasa. Wa in lam yashqa alaihi shum. Gitu. Ya. Nah, beda kalau apa? Kalau memang di pagi harinya dia itu posisinya udah puasa. Dia posisinya udah puasa, maka nggak boleh untuk dia berbuka. Oh, tiket pesawat jam 9 pagi. Dia berangkat dari sini jam 7 atau jam 8. Berangkat ya jam 7 atau jam 8. Ya udah, berarti dia keluar setelah fajar. Maka hukumnya dalam hal ini dia wajib puasa. Nah, cuma nanti lihat di jalan. Tiba-tiba pusing, demam, berarti dia berbuka. Bukanya bukan dengan sebab safar, tapi lantaran ya. Wali maridin, ini udah kelas, masih. Wali maridin, dan bagi orang yang sakit. Wahamilin. Tuh wa in lam yashqa itu goyah ya. Sekalipun dia tidak merasakan kesulitan dengan puasa, tetap dibolehkan untuk dia berbuka. Sekalipun dia merasa tidak sulit. Ya iya, dari sini berangkat ke airport. Sebelum misalnya jam 3 dia berangkat, misalnya mau ke Bangka. Kalian di Bangka itu kan, perjalanan dari airport ke airport kalian berapa lama? Berapa? 40 menit, nggak sampai sejam. Berarti kalau kita takdirkan jam 3 kalian berangkat dari sini, berapa lama ya? 2 jam ya? Ke airport sini 3 jam. Ke Bandara Soekarno 3 jam. Jam 3 jalan. Misalnya keberangkatan
Keberangkatan taruhlah jam 6. Jam 2 kalian jalan. Berarti udah keluar kan? Dari batas wilayah. Sampai sana 3 jam. Sampai jam 5. Udah. Berangkat jam 6. Jam 6 berangkat. Sampai Bangka udah jam 7. Masih jam 7. Merasa sulit gak? Nggak ada kesulitan, nggak ada capeknya. Masuk mobil AC. Di pesawat AC. Udah. Sampai jam 7. Ingat dulu santri itu juga sama, ingat dulu. Minta izin sama Ustadz waktu itu. Salah satu santri yang udah pulang, dia sendirian. Iya, dia sendirian. Minta izin sama Ustadz jam 8. Dia keluar. Dia minta izin jam 8, keluar. Akhirnya jam 10 Ustadz tidur tuh. Oh iya, kita doain. Jam 10 tidur. Pagi nih. Jam 1 Ustadz bangun. Ngelihat dia udah foto lagi di bandara Bangka. Udah ada di Bangka. Jam 1, setengah 2 udah selesai. Jadi gak ada sulit. Sekalipun gak ada sulit. Karena kenapa? Karena dalam hadis as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu adalah sebagian dari penyiksaan. Dimanapun orang kalau bepergian, itu suatu macam penyiksaan. Maka agama memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk dia berbuka. Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Wali maridin wa hamilin wa murdiatin. Sampai situ. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.